Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Indah dari tim D3 Farmasi UNS. Di sini kita akan membahas terkait dengan penyakit hipertensi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tahukah Anda berdasarkan data WHO tahun 2018 menunjukkan sebanyak 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi sendiri terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperkirakan pada tahun 2025 mendatang akan menjadi 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi dan diperkirakan pula setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Nah, lalu bagaimana kondisi di Indonesia? Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, diketahui hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun sebesar 31,6%, untuk umur 45 sampai 54 tahun sebesar 45,3%, kemudian umur 55 sampai 64 tahun sebesar 55,2%. Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia secara umum sebesar 31,7%, yang berarti hampir 1 dari 3 penduduk yang berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bapak, Ibu, dan teman-teman, tentu perlu kita pahami dulu apa itu hipertensi. Penyakit hipertensi ini sering disebut dengan silent killer. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Gejala hipertensi itu apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat. Yang pertama, menimbulkan rasa sakit kepala, kemudian pusing, penglihatan kabur, gelisah, mudah lelah, dan ada rasa sakit di dada serta jantung berdebar-debar. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan faktor resiko hipertensi. Di sini terbagi menjadi 2 kategori nih, ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Kita bahas dulu yang pertama terkait dengan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ini ada 3 poin. Yang pertama umur, kedua jenis kelamin, dan yang ketiga dari riwayat keluarga atau genetik yang diturunkan. Umur memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi. Semakin bertambahnya umur, maka semakin bertambah pula risiko terserang hipertensi. Jadi, tingkat kejadian hipertensi akan dinilai lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan pada usia di bawah 55 tahun dan akan menjadi sebanding pada usia 55 sampai 75 tahun. Orang yang memiliki riwayat keluarga hipertensi, beberapa gennya akan berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor hipertensi yang bisa dimodifikasi. Di sini ada kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berlemak dan asin, kemudian kebiasaan merokok, obesitas, stres, dan kebiasaan berolahraga. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir nih, yakni kendalikan hipertensi dengan patuh. Nah, jika kita sudah terdiagnosis hipertensi, hal-hal apa saja sih yang perlu kita kendalikan? P. Untuk periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang menderita hipertensi, boleh sekali selalu mengecek tekanan darahnya bisa di rumah maupun ke fasilitas kesehatan terdekat. A. Untuk atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, apabila Bapak atau Ibu lupa, maka bisa langsung mengonsumsi obatnya jika waktu minum selanjutnya masih jauh. Nah, tapi jika sudah terlewat, maka Bapak atau Ibu tidak diperbolehkan untuk menggandakan dosis obatnya. T. Untuk tetap diet dengan gizi seimbang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk makanan yang asin dan berlemak sebaiknya mulai dihindari.
U untuk upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, Bapak atau Ibu bisa mulai berolahraga setiap hari dengan teratur agar dapat membantu menurunkan tekanan darah. H. Untuk hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya karena dapat memperparah kondisi hipertensi. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami di kontak yang sudah tertera. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya.